Yesus ke surga membuktikan bahwa dia anak Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13, saya baca bagi kita sekalian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Karena dia datang dari surga, dia dilahirkan oleh seorang perawan Maria, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Layaknya dia kembali ke surga karena dia datang dari surga. Ya memang dia datang dari surga, bagaimana dia tidak pulang ke surga? Nah, kita memahami ini. Yesus itu bukan tinggal di dunia, datang dari dunia, tidak. Rahim Maria dipinjamkan. Tapi sesungguhnya dia datang dari surga. Nah, sebagai pengikut Yesus, kita semua orang ini juga harus rindu karena di dalam dunia ini lembah air mata. Kalau cuma nangis air mata sudah puas, air hidung keluar. Kalau air hidung sudah keluar, air telinga keluar. Lalu kalau air telinga sudah habis, semua air keluar. Karena dunia ini bukan tempatnya kita. Sebagai orang percaya, bukan semua orang. Karena itu Yesus mengatakan kepada kita bahwa dalam dunia ini banyak penderitaan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 di situ dijelaskan bahwa di dalam dunia ini ada banyak penderitaan. Yesus sendiri ngomong. Dan karena itu dia tidak boleh betah di dunia, karena ini bukan tempat tinggalnya. Maka dia juga datang dari surga pulang ke surga. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang otomatis kita akan pulang juga nanti ke surga. Kapan waktunya kita pulang ke surga? Pertama, kita di dunia ini hidup harus seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya yang kedua, tatkala kita mati, tinggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan ini, kita akan pulang ke surga. Jadi kalau kita ibadah kepada Tuhan, tidak ada kerinduan surga dalam hati, pikiran dan jiwa kita, saya percaya kita ini abu-abu. Karena warnanya tidak jelas. Ikut Tuhan ini mesti memberi warna yang jelas. Kalau anak Tuhannya anak Tuhan sudah, yang campur-campur lain. Kenapa? Karena dalam dunia ini terlalu banyak kesulitan, penderitaan, kesukaran yang kita alami dalam hidup. Yang saya omong bukan hanya jemaat, semua kita semua mengalami yang namanya kesulitan, kesukaran dalam hidup. Tapi kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau kita anak Tuhan, mengalami kesukaran dan kesulitan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tapi orang di luar Tuhan, dia menghadapi kesukaran dan kesulitan, dia berteriak, mama mantu dari Oelasi, anak mantu dari Takari. Kalau anak Tuhan beda, menghadapi masalah kesukaran hidup beda. Pertama-tama, air hidung, air mulut, air mata ditumpahkan kepada
kepada Tuhan. Tuhan, jangan bolong omong, so napas pendek panjang. Air mata bolong keluar, napas pendek panjang. Nah kalau air mata suka keluar, modelnya jadi apa? Pares ingus sonde ontong lah. Seka di semua tanpa karena sonde berda. Ini orang dunia, kalau anak Tuhan beda. Katakan amin. Dia mengalami kesukaran, kesulitan hidup. Pertama-tama datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Pertama mengaku diri dulu. Jampi kita puji diri di hadapan Tuhan. Pertama kita datang menyadari diri Tuhan. Saya percaya semua ini ada maksud dan rencana. Habis omong dulu baru menangis kan besok. Nah, menangis dahulu baru omong, orang mau mengerti apa. Saya paling jengkel orang belum ngomong apa-apa lalu supi itu apa saya kira. Kau tuh mau dengar mau omong apa? Lu omong dulu supaya kau tuh mengerti maksud dan tujuan. Baru kau tunjuk, dia menangis kau tunjuk turut menang. Tapi dia menangis lalu dia belum cerita kasih air langsung menangis. Botong jengkel. Contoh dia mau omong apa itu? Saya bu anjing yang ikat pakai rantai di kandang besi itu, dia itu stres. Kalau orang mulai otosarine, orang mati, kalau mulai dari benteng berbunyi dia menangis sampai jadi saya bilang begini. Satu waktu kalau ada orang mati, kita ikat anjing di oto dia lari dia menangis ikut oto menangis berhenti mana dia begitu karena ini anjing bikin kepala sakit kita. Saya pikir-pikir mau amankan dia juga, mas pikir-pikir dia jadi penghibur juga. Sebentar. Siapa yang datang dari atas adalah atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas dari segalanya. 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian. 33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi kalau Yesus, orang bertanya, kan supaya dunia ini lebih gampang atau lebih mudah diselamatkan, manusia-manusia yang ada dalam dunia ini bertobat, sebaiknya kan Yesus tidak usah ke surga, kan tinggal di bumi, lalu bisa menyelamatkan semua. Banyak pertanyaan timbul begitu. Kenapa dia naik ke surga? Lalu pertanyaan jawabannya adalah, apakah waktu Yesus dilahirkan ke dunia, lalu dia 3 tahun setengah ada di dunia tidak punya misi? Yesus punya misi Allah melalui Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan setelah menyelamatkan manusia, yang bangkit dari kematiannya, dia naik ke surga. Kata Alkitab sekarang, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia punya misinya sudah selesai. Nah, tunggu bikin apa di dunia ini? Sudah baca Alkitab itu, dia berkeliling dari kampung ke kampung, kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberkati dan lain sebagainya. Dia sudah lakukan misi Allah. Dan pantas dia pulang ke surga supaya meyakini bahwa benar Yesus bukan asal dari dunia. Kalau dia dari dunia, dia tinggal di dunia, atau dia menumpang di sapa rumah, atau dia bikin rumah yang mewah lah, dia tinggal di sana. Tapi karena dia bukan datang dari dunia, dia berasal dari surga, wajib dan patut dia pulang ke surga. Dan karena itu sebagai pengikut Yesus, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jadi orang tanya, siapa itu Kristen? Kristen adalah pengikut Yesus. Nah, sekarang kita merayakan kenaikannya ke surga. Di mana dia pergi ke sana? Di sana saudara kekasih, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia sudah duduk di sana. Allah berkata, ini tempatmu, dan sekarang tugasnya ia di surga itu ada. Seperti yang saya menyampaikan kemarin, bahwa Yesus itu punya tugas, Roh Kudus itu punya tugas, Allah itu punya tugas. Dan sebagai pengikut Yesus, kita harus cinta surga.
kerinduan kita bahwa kita juga tidak akan mau tinggal di dunia ini. Karena dengar, waktu manusia mati, dia pulang ke tanah. Itu dia akan jadi kembali tanah. Lalu tinggal dia pun tengkorak. Lalu orang itu mulai di Sulawesi sana, orang mulai bikin kembali orang pun tulang-tulang dikumpulkan, lalu kemudian mereka menghiasi orang mati itu sampai mati begitu rupa, dong mesti kasih pakai pakaian sedemikian rupa. Masih harus rindu untuk bertemu dengan Yesus terus menerus secara roh. Jadi bukan berarti Yesus naik ke surga lalu kita tinggal sendiri, tidak. Kita harus rindu Yesus. Karena ini kerinduan besar Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau sebagai orang Kristen sekali lagi, kalau kita tidak cinta Yesus, kita tidak rindu Yesus, kita tetap menderita dalam dunia. Makanya dalam dunia diperhadapkan dengan penderitaan, juga diperhadapkan dengan dua jalan, lebar dan sempit. Dan saya lihat, karena kesulitan kesukaran kehidupan, banyak orang memilih jalan yang lebar supaya sampai ke tempat tujuan. Sedikit orang memilih jalan sempit, datang ke gereja itu melalui jalan sempit. Sekali lagi datang ke gereja itu melalui jalan sempit. Orang-orang gereja tua yang lama, mereka kalau mau perjamuan itu ada gereja sedia. Rindu Tuhan berarti datang kepada tempat ibadah di mana yang telah ditetapkan untuk kita ibadah. Sekalipun jalan sempit sampai ke gereja, kita datang. Kenapa saya bilang jalan sempit? Banyak kesukaran, kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi tidak boleh mengganggu iman kita untuk datang menghampiri Tuhan dalam baitnya yang kudus, dalam gerejanya yang kudus, untuk datang menyapa Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan, supaya biarlah Tuhan terus melindungi, menjaga, dan memberkati kita di situasi kondisi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu dan bagiku. Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu dan bagiku. Yohanes pasal 14 ayat 2 bahagian B. Di rumah Bapakku, saya baca keseluruhannya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kembali pada poin yang pertama. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi dia berjanji kepadamu dan kepadaku. Di mana dia berada, di situ kita berada. Jadi kerinduan kita itu sama dengan kerinduan Yesus. Karena Yesus tahu banyak kesulitan kesukaran yang akan kita hadapi, tetapi bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Yang kedua, menyiapkan tempat bagimu dan bagiku. Berbicara tempat, berbicara tentang alamat, berbicara tempat, berbicara tentang sebuah tempat tinggal. Mau tempat yang baik atau tidak baik, kita semua ini punya tempat
tempat tinggal. Sekali lagi tempat tinggal kita baik atau tidak baik, kita semua memiliki tempat tinggal. Tapi yang dimaksudkan tempat tinggal oleh Yesus ini tidak sekedar tempat tinggal. Ambil contoh rumah saya, itu saya yang bangun sendiri. Gereja ini juga ide saya dan kita semua juga bangun bersama ini gereja. Yang dibangun tangan manusia. Yang kadang bisa dapat lurusnya dan kadang tidak dapat lurusnya. Tapi rumah yang dibangun oleh Yesus ini tidak sekedar dibangun. Lalu nanti 3, 10 tahun, 15 tahun rontok. Rumah yang disiapkan Yesus itu bukan 1-2 tahun. Tapi rumah kekal yang disebut dengan rumah surga. Rumah berbicara tentang perkumpulan keluarga ada di sana. Karena itu Yesus juga rindu supaya kita sebagai keluarga Allah ia dahulu ke sana menyiapkan tempat bagi kita supaya tatkala kita mengakhiri hidup kita dari dunia, kita akan ke sana tinggal sebagai keluarga Allah. Siapa yang senang menjadi keluarga Allah? Soalnya ada air mata lagi, soalnya ada air hidung lagi, soalnya ada kekurangan lagi. Di sana kita tidak lagi seperti kita ada di dunia. Dan orang-orang menjadi satu bagian dalam keluarga Allah. Betapa senangnya mereka. Rumah yang dimaksud di sini bukan sekedar rumah. Kita mencatat rumah surga itu, saudara kekasih, jalannya saja dari emas. Jalannya saja. Dan kalau demikian, betapa hebatnya rumah yang disiapkan Yesus bagi kita. Sampai di sana tidak perlu kita tanya lagi. Nanti mau bayar air lewat mana, Pak? Mana? Mau bayar listrik PLN mana? Mau isi pulsa data pakai beli di Sapa dan Lancar? Tidak perlu lagi, karena di sana tidak ada barang-barang ini. Makanya ada orang berpikir salah, ada yang mati dan taruh HP. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus diutus datang menjadi penolong manusia. Yohanes 16 ayat yang ke-7, Roh penolong itu akan datang. Dan dia menolong saudara dan saya. Jadi bukan Yesus sekarang naik ke surga lalu tinggalkan saudara dan saya yakin piatu, tidak. Dia berikan Roh penolong. Yohanes 16 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi izinkan aku pergi untuk aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara kekasih dalam yang dimaksud dengan Roh Kudus, Roh penolong. Dalam Yohanes banyak ayat yang mendukung. Nah, kalau Yesus tidak pergi, bagaimana Roh Kudus datang? Dalam tradisi budaya Pantekosta, 10 hari setelah kenaikan Yesus, maka orang-orang Pantekosta itu ada di gereja selama 10 hari. Untuk apa? Menantikan keturunan Roh Kudus, karena itu janji Tuhan. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-11 di situ dijelaskan bahwa jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh janji Bapa. Roh Kudus sebagai Roh penolong, dia yang menolong kita. Jadi kalau kita tahu ya, Roh Kudus itu Roh penolong. Jadi kalau kita berdoa untuk melayani di sini, jangan berdoa begini. Roh Kudus ambil alih pelayanan saya di sini. Orang tidak. Itu salah berdoa.
bagaimana suruh Roh Kudus ambil alih, dan kita bikin apa? Saudara, kalau orang-orang berdoa itu kan begitu, berarti lu berdiri sesudah. Kalau Roh Kudus ambil alih, lu duduk sudah, lu berdiri di situ. Berdoanya Roh Kudus, urapi pelayanan saya supaya lebih dahsyat dan apa? Karena dia penolong, dia bukan datang ambil alih kita pun pelayanan. Kadang kan kita berdoa itu terburu-buru, tergesa-gesa. Ambil alih saya pun pelayanan. Lalu pulang sudah. Kalau